Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa qamu wa famu ma qala rabbukum fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat ya rahamukumullah. Jika kita perhatikan dan tentu juga kita rasakan bahwa umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk tentunya di negara yang kita cintai Indonesia saat ini, berada di dalam keadaan centang berenang. Sebagian umat Islam menyimpan kebencian, permusuhan dan dendam kepada yang lain, sehingga kondisi ini tentunya sangatlah memperhatikan setiap orang yang beriman, termasuk kita sekalian. Namun apa yang dapat kita lakukan untuk menyatukan kembali umat Islam agar saling berkasih sayang, saling menyayangi, tidak pernah ada kebencian, maka tentu banyak hal yang bisa kita lakukan. Namun demikian, ketika kita mendengar kata-kata kebencian, maka tentunya kita diingatkan kepada sebuah hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan 3 permohonan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. 2 di antara permohonan itu dijabah oleh Allah, tetapi 1 kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dijelaskan anna Rasulullah SAW aqbala dzata yaumin minal aliyah. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW suatu ketika berada di tempat yang tinggi. Hatta idza marra bi masjidin Bani Muawiyah. Ketika melewati masjid Bani Muawiyah, dakhala faraka fihi rakaatain wa shalaina ma. Kemudian salat 2 rakaat dan para sahabat pun salat bersama dengan Rasulullah SAW. Wa da'a rabbahu tawilan. Nabi Muhammad Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang cukup panjang. Sumang sorofa ilaina, kemudian berpaling kepada para sahabat. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, kata Rasul, sa'altu Rabbi salasan, aku meminta kepada Allah 3 perkara. Fa'atani sitaini wa amani wahidan. Maka Allah memberiku 2 perkara, tetapi Allah menolak 1 perkara kaitan dengan permohonan tersebut. Allah yuhlika ummati bisanati fa'atoniyah, agar Allah tidak membinasakan umatku dengan kekurangan pangan yang menyeluruh, maka kemudian Allah mengabulkannya. Wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharaqi fa'ataniha. Maka kemudian Rasulullah SAW meminta agar tidak membinasakan mereka dengan ditenggelamkan, maka Allah pun mengabulkannya. Tetapi kemudian yang ketiga, wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana aniha. Dan Rasulullah meminta agar tidak menimpakan permusuhan di antara umat ini, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menolaknya. Sehubungan dengan hal itu, kita menyadari bahwa perselisihan
merupakan suratan takdir yang Allah kehendaki, tetapi Allah tidak meridhoinya. Jika kemudian ada yang bertanya bagaimana mungkin dua perkara dapat bersatu, yakni kehendak Allah dan kebenciannya, maka jawabannya ialah kehendak itu ada dua macam, yaitu kehendak untuk diri sendiri dan kehendak untuk orang lain. Maka dari itu, dari riwayat hadis tersebut, maka kita dituntut bagaimana menyatukan umat ini agar tidak terjadi perselisihan seperti yang akhir-akhir ini nampaknya semakin gencar. Karena masing-masing, baik itu kelompok maupun perorangan, bersikukuh dengan pendiriannya, bersikukuh dengan pendapatnya, bahkan kemudian menimbulkan saling curiga, saling caci, saling maki, dan bahkan bisa terjerumus kepada saling fitnah, dan akhirnya hilanglah persatuan dan kesatuan umat ini. Dalam sebuah hadis dinyatakan, kenapa kemudian terjadi permusuhan-permusuhan semacam ini? Tentu kita jauh dari kalimat yang seharusnya bisa menyatukan kita, yang kemudian disebut dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jika kemudian umat ini orientasinya sudah orientasi tauhid, la ilaha illallah, maka insya Allah akan terjadi persatuan, akan terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan oleh orang-orang kafir. Makanya orang-orang kafir, bagaimana caranya agar umat ini tidak bersatu? Maka dijauhkan dari ajaran agama, dan sudah barang tentu dijauhkan dari ajaran tauhid. Sehingga jangankan kalimahnya dilafalkan, jangankan kalimahnya kemudian diamalkan dalam bentuk hidup dan kehidupan keseharian, ketika baru melihat tulisannya saja orang-orang kafir sudah kepanasan. Dan kemudian dibuat image agar kalimah yang tertulis di sebuah kain itu dianggap sebuah hal yang membahayakan, dianggap sebagai sebuah radikalisme. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yarhamukumullah, maka khatib mengajak khusus kepada diri khatib sendiri, mari kita sama-sama memiliki 3 hal yang kemudian disebut dalam bukunya Tauhid Khalis. Yang pertama, apa yang disebut dengan wijhatul hayat. Yang kedua, apa yang disebut dengan siratul hayat. Dan yang ketiga, apa yang disebut dengan hitatul hayat. Maka wijhatul hayat, yaitu tujuan hidup kita, harus sama-sama tujuannya adalah memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mardotillah, hubungannya kaitan dengan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kaitan dengan horizontal, sehubungan dengan sesama makhluk, maka tujuan hidup kita tiada lain adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana kita bermanfaat, bagaimana kita berguna bagi seluruh sekalian alam. Tetapi justru yang terjadi saat sekarang ini, semuanya memiliki ego masing-masing. Semuanya menjadi individualis. Kelompoknya merasa diri paling benar. Jangankan berbeda kelompok, bahkan satu kelompok pun itu berebut kedudukan, berebut jabatan. Sehingga tidak sedikit di antara masyarakat yang hidup dalam satu kelompok umumnya mencari sesuatu yang orientasinya bukan mardotilah, tapi orientasinya adalah duniawi. Karena apa? Hubbud dunya wa karahiyatil maut, cinta dunia dan takut mati. Padahal sejatinya jika orientasinya adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka siratul hayatnya, tujuan hidupnya pasti adalah Islam. Karena seseorang ketika sudah mengakui dan menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, berarti dia sudah syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jika 2 kalimat syahadat sudah diucapkan, maka iktikad yang ada dalam hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pola pikirnya adalah pola pikir yang harus sejalan dengan Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Dan kemudian yang harus digarisbawahinya adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Tetapi kemudian umat manusia ini seringkali terbelenggu dan terbelenggu dengan godaan setan dan juga hawa nafsu yang ada pada dirinya, sehingga tauhidnya menjadi hancur, tauhidnya menjadi gugur, karena yang ditakutinya bukan Allah, yang diharapkannya bukan Allah, yang diinginkannya bukan Allah, tetapi yang diharapkannya adalah dunia dan dunia. Sehingga tidak heran ketika kita bekerja, pasti ada istilah ingin bekerja di tempat yang basah. Ketika kita ingin aktif di sebuah organisasi, di sebuah lingkungan, apapun itu namanya, pasti ingin organisasinya ataupun kelompoknya menjadi kelompok yang memiliki mata air, bukan kelompok yang memiliki air mata. Jadi kalau tidak ada bayarannya, kalau tidak ada pulusnya, maka tidak diinginkan itu. Jauh dari situ. Sehingga yang berlaku di masyarakat adalah kullu syai'in bil fulus, laisal fulus mampus. Itu kata santri. Aya duitna aman, eueuh duitna teu aman. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sehingga ketakutan yang terjadi hari ini adalah akibat apa? Akibat berebut finansial, karena tujuan hidupnya bukan tujuan hidup karena Allah Ta'ala. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yarhamukumullah, poin ketiganya adalah setelah wijatul hayat kemudian siratul hayat, maka yang ketiganya adalah khitatul hayat, yaitu program hidupnya. Maka program hidup kita tidak lain adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apapun yang kita lakukan harus menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian mampu memiliki tiga hal tadi, sehingga perpecahan, permusuhan di antara kita, permusuhan di antara umat ini, permusuhan di berbagai macam kelompok, mudah-mudahan bisa teratasi dengan berangkat dari kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita sehingga kita bisa betul-betul hanya berharap akan ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fa'azal muttaqin. Hadirin jamaah Jumat yarhamukumullah. Selanjutnya setelah kalimah tauhid tadi yang kemudian diikuti dengan khitatul hayat, ya, siratul hayat dan khitatul hayat, maka oleh karena itu mari kita lembutkan hati kita agar kita bisa saling mencintai di antara kita. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, tidaklah akan masuk surga seseorang di antara kalian sehingga beriman, wala tu'minu hatta tahabu, dan tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga saling mencintai. Maka kemudian apa kata Rasulullah? Awala adullukum ala syai'in, maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu, idza fa'altumuhu tahabbtum, apabila kalian bertemu maka kalian akan saling mencintai. Maka kemudian apa kata Rasulullah? Absus salam bainakum, ucapkan salam di antara kalian. Oleh karena itu menebarkan salam ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan yang kita lakukan. Karena sampai detik ini bisa jadi kita hanya salam kepada orang yang dikenal saja. Sekali lagi, sampai hari ini kita bisa hanya mengucapkan salam kepada orang yang dikenal saja. Apalagi yang dikenal, nah itu sok mere duit ka urang. Sesuatu yang menghasilkan secara duniawi, sesuatu yang bisa mendatangkan pundi-pundi keuangan.
rek sakola silaturahmi salam, oh iya channelna ka dieu ordalna ieu orang di dan seterusnya. Padahal apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain? Inna min asrati sa'ah as-salama lil ma'ruf. Di antara tanda-tanda dekatnya kiamat ialah hanya mengucapkan salam kepada orang yang dikenal saja. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yarhamukumullah, biasakan apalagi masjid yang insya Allah yang datang ke masjid ini, yang datang ke setiap masjid insya Allah dialah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalaupun kemudian ada penyusup, kalaupun kemudian ada orang-orang munafik, biar kita serahkan orang-orang penyusup itu, biar kita serahkan para munafikin itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita bertemu paling tidak di masjid, maka saling sapa di antara kita. Datang ka dieu ka masjid begitu ini tetengok kiri teh kana panghijeng saha wudu beres wudu salat sunnah beres ketemu pulang lagi gitu ya. Kapan kita mau kenalnya sesama antara satu dengan yang lainnya? Padahal tadi Rasulullah menyatakan itu bisa saling mencintai, apalagi kalau kemudian dengan bermusafahah, berjabat tangan. Sampai-sampai dalam sebuah hadis sebutkan ketika kita bersalaman, bermusafahah dengan hati yang ikhlas, insya Allah dalam bahasa daerah mah muruluktah dosa-dosa orang. Pan orang megeningan. Oleh karena yuk kita saling sapa. Apalagi dengan satu jamaah di satu masjid. Kalau untuk ukuran masjid mujahidin barangkali kita karena ke tempat kerja, tetapi kalau di satu daerah, ya masjid sa RT, masjid di lingkungan terkecil, masjid sa komplek masih kena teu wawuh jeung jamaah. Nauzubillah summa nauzubillah. Ucapkan salam. Afsus salam bainakum, karena dengan salam ini memiliki konsekuensi yang seluas-luasnya, akan memiliki dampak yang seluas-luasnya. Karena ketika kita memberikan keselamatan kepada orang lain, insya Allah kita akan saling menyelamatkan. Sehingga kemudian ucapan salam yang kita ucapkan, kita jabarkan dalam bentuk ucapan salam-salam yang lain. Salah satu diantaranya apa yang diprogramkan oleh BT Mujahidin ini, berbagi. Hanya sayang barangkali kita hanya mampu Jumat berkah. Itu pun terbatas hanya untuk 200 orang. Kenapa? Ya karena kitanya, ego diri kitanya. Sehingga kalau kita memiliki salam, maka jabarkan kita kewajiban kita untuk berzakat, kewajiban kita untuk berinfak, kewajiban kita untuk bersedekah, kewajiban kita saling memberi. Ta'awun harus dilakukan oleh kita sekalian. Oleh karena itu mudah-mudahan jamaah Jumat ini mudah-mudahan bisa terus-menerus afsus salam di antara kita, dimanapun kita. Sehingga kemudian apa? Rasa persaudaraan akan terbangun. Karena hari ini yang namanya ego kita, yang namanya ego manusia, yang namanya umat ini, egonya sudah ego hubbud dunya wa karahiyatil maut. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita sekalian. Hanya kepada Allah jualah kita memohon, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati kita, memperbaiki kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa nazzina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waj'alna syakirin li ni'matika musnina biha qabiliha wa timmaha alaina.
Allahumma ijil Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi kulli makan, khususan fi Palestin. Allahumma sabbit imanahum wa anzil as-sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammiril yahudi wal israil wa syattid syamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma ansur alal mujahidin a'daina wa a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina